Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kembali bersama saya Muhammad Darwinsyah hadir dalam program editorial bertajuk Forum Ngopini. Seperti biasa, Forum Ngopini akan hadir menemani Anda di akhir pekan Anda untuk membahas satu isu yang lagi ramai belakangan dibahas di media yang menjadi topik pilihan redaksi Forum Keadilan. Isu apa pekan ini? Pekan ini kami akan mengangkat isu penetapan tersangka Menkominfo Johnny G. Plate. Menkominfo Johnny G. Plate memenuhi pemeriksaan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, kapasitas Johnny saat itu hanya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo 2020 hingga 2022. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan ketiga setelah sebelumnya Johnny dipanggil Kejagung pada 14 Februari dan 15 Maret 2023. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan bahwa pemeriksaan ini proyek yang dikorupsi Johnny adalah proyek yang bernilai strategis karena diperuntukkan bagi orang banyak, terutama masyarakat terpencil dan di pedalaman negeri. Kejagung mengonfirmasi bahwa proyek ini bernilai 10 triliun rupiah, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan negara merugi hingga 8,32 triliun rupiah. Penyidik Kejagung pun menggeledah rumah dinas Johnny pada hari yang sama saat ditetapkannya Johnny sebagai tersangka. Tim penyidik menggeledah rumah dinas Johnny selama 4 jam dari pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik Jampitsus Kejagung RI membawa 4 buah box dari dalam rumah dinas Johnny. Sebagai tersangka dengan kasus korupsi, Johnny ternyata memiliki harta kekayaan sebesar kurang lebih 191 miliar rupiah. Dikutip dari ELHKPN KPK, harta kekayaan Johnny pada tahun 2021 ada yang berasal dari tanah dan bangunan hingga mobil. Tercatat pula hutang Johnny sebanyak 10 miliar rupiah. Karirnya di dunia politik diawali dengan masuk ke Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia pada 2013 lalu hingga akhirnya diangkat menjadi ketua. Kemudian Johnny memutuskan untuk pindah ke Partai Nasdem, lalu terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 mewakili daerah Nusa Tenggara Timur. Kini Johnny yang merupakan Menkominfo juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Namun karena ditetapkan sebagai tersangka, Ketua Umum Partai Nasdem menyatakan bahwa Johnny dicopot dari jabatannya pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Untuk menggantikan Johnny, Surya Paloh menunjuk Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim untuk menjadi PLT Sekjen Nasdem untuk sementara waktu. Pencopotan Johnny dilakukan setelah Paloh mengumpulkan para elit Nasdem untuk membicarakan nasib Johnny di Nasdem Tower. Namun DPP Partai Nasdem pada Kamis 18 Mei menegaskan bahwa Johnny G. Plate tidak dipecat sebagai Sekjen Partai Nasdem. Hal tersebut mengacu pada azas praduga tak bersalah dengan mendalami proses hukum. Ada hal menarik terkait kasus korupsi yang dilakukan Johnny G. Plate sebagai Sekjen Partai Nasdem. Pada 3 Juni 2015 silam, ketika Ketum Partai Nasdem Surya Paloh sedang melakukan pembekalan caleg Partai Nasdem, dirinya pernah berjanji akan membubarkan Nasdem jika ada kadernya yang melakukan korupsi. Dia pun berjanji bahwa partainya tidak akan cuci tangan bila ada kadernya yang tersandung kasus korupsi. Netizen pun ramai-ramai menagih janji Paloh tersebut untuk membubarkan partainya karena kasus korupsi yang bahkan menjerat sekjennya sendiri. Netizen menantang Paloh untuk membuktikan omongannya tersebut. Namun sepertinya janji hanya sekedar janji. Karena hingga kini pun Paloh masih belum memutuskan membubarkan Partai Nasdem. Padahal orang yang termasuk penting dalam tubuh partai itu sendiri yang melakukan korupsi. Paloh pun mengatakan bahwa Nasdem akan memberikan pendampingan hukum kepada Johnny
karena bantuan hukum tersebut wajib diberikan kepada kader. Namun, dirinya akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menegaskan Nasdem berada di barisan depan dalam menjaga profesionalitas penegak hukum. Akankah Paloh berani membubarkan partainya? Capres yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan pun ikut angkat suara dan mengatakan dirinya bersama Surya Paloh. Dan Nasdem akan terus maju untuk kemenangan di Pilpres 2024 dan tidak akan mengubah tujuan mereka. Tantangan yang dihadapi Nasdem dan dirinya justru menguatkan diri untuk menghadirkan keadilan yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa penetapan Johnny Plate sebagai tersangka sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dia mengatakan kasus tersebut sudah cukup lama diselidiki dan disidik oleh Kejagung dengan sangat hati-hati. Penyelidikan yang dilakukan dengan cermat harus dilakukan karena jika keliru sedikit saja bisa dituduh politisasi hukum di tahun politik, kata Mahfud. Mahfud pun menegaskan Kejagung tidak akan menetapkan Johnny sebagai tersangka apabila tidak memiliki dua bukti yang cukup. Mahfud melanjutkan, jika sudah ada dua alat bukti namun proses hukum masih ditunda dengan alasan menjaga kondusivitas politik, maka itu bertentangan dengan hukum. Sementara itu, KPU menegaskan status Johnny G. Plate sebagai bakal calon anggota legislatif pada pemilu 2024 mendatang belum gugur meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa? Komisioner Divisi Teknis Hukum Idham Kholik mengatakan status Johnny sebagai bacalek akan gugur bila sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Namun Idham yakin parpol punya pertimbangan untuk mengganti bacalek yang sedang menghadapi proses hukum di tahap masa pencermatan, daftar calon sementara atau daftar calon tetap. Ketua KPU Hasyim Asyari pun mengatakan bacalek dan partai politiknya yang menghadapi proses hukum bisa mengundurkan diri. Setelah Menkominfo Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Jokowi langsung bergerak cepat menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo, di mana isu reshuffle kabinet terhadap para menteri dari Partai Nasdem telah berhembus sejak beberapa bulan terakhir. Isu reshuffle kabinet dari Partai Nasdem tersebut mulai berhembus sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden beberapa waktu lalu. Sejak saat itu hubungan politik antara pemerintahan Presiden Jokowi dan Nasdem terlihat kurang harmonis. Hal ini cukup terlihat ketika belum lama ini Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah di istana tanpa mengundang Partai Nasdem. Apakah pemberitaan pekan depan akan dipenuhi dengan isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi setelah Johnny G. Plate berstatus tersangka, ataukah malah Haritanu akan benar-benar menjadi Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate? Sama-sama kita saksikan bagaimana pemberitaan di media-media massa dalam satu pekan ke depan. Apapun itu, saat ini Johnny G. Plate telah berstatus tersangka dan sudah resmi ditahan. Semoga ini memang murni proses hukum, bukan saja karena menjelang tahun politik menjadi sebuah isu yang dipolitisasi. Kami dari ruang redaksi Forum Keadilan mendukung KPK maupun aparat hukum untuk membantah terus pelaku-pelaku korupsi. Namun kami berpesan agar kasus-kasus korupsi ini tidak dipolitisasi hanya karena menjelang tahun politik 2024 mendatang. Saksikan terus program editorial bertajuk Forum Ngopini hanya di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.